Prinsip hukum Islam tidak kemudian tidak memberatkan, diterapkan secara bertahap untuk mewujudkan kemaslahatan eh, manusia dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari pendahuluan bahwa eh, seorang mujtahid itu menguasai antaranya adalah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan juga menguasai tentang makasih syariah yang harus dipahami sehingga di dalam menetapkan hukum bisa dia memahami bahwa hukum Islam itu tidak sempit atau picik, tidak berat tapi meringankan, dan dia juga bertahap dalam menentukan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan keadilan. Pertama, kita mulai dari pengertian prinsip hukum. Prinsip hukum ini atau prinsip itu lebih dekat dengan bahasa Arabnya dengan asasun atau jamaknya usus. Kemudian mabda yang jamak juga mabadi, artinya yang juga mirip dengan arti prinsip. Kemudian seorang ahli hukum juga Theo Huber juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum itu adalah asas hukum di mana dianggap sebagai dasar dan fundamen hukum. Dan juga asas itu dapat disebut juga dengan istilah pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi tolak yang bersifat yang bertolak pikir dari tentang hukum. Kemudian dalam Kamus Besar Indonesia, prinsip memiliki arti asas atau kebenaran yang pokok, dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya juga dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian seorang ahli hukum, Sacipto Raharjo juga menyatakan, Sosiologi hukum mengatakan bahwa prinsip hukum merupakan jantung peraturan hukum dan ia merupakan landasan paling luas lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum tersebut. Dan juga Pak seorang ahli mengatakan prinsip hukum ini tidak akan habis, kembalikan akan tetap saja ada peraturan selanjutnya. Dan seterusnya juga Tokusumo juga mengatakan prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam sistem yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan. Maka penulis dapat menyimpulkan pesan dan pengertian para ahli di atas bahwa prinsip hukum termasuk prinsip hukum Islam adalah dasar-dasar atau asas hukum yang bentuknya tidak tertulis akan tetapi menjiwai dari hukum-hukum yang tertulis itu. Kemudian juga Hadi Subhan dalam disertasi menyimpulkan prinsip hukum itu merupakan norma yang dapat dijadikan landasan pembentukan satu perundang-undangan. Kemudian prinsip hukum ini dalam Islam pertama adalah tidak menyulitkan atau picik, ada mulharaj, ya. Dan ini sebuah prinsip yang sering kita temukan dalam penetap hukum Islam. Artinya al-haraj berarti kesempitan, kesusahan, kesedihan, kesukaran, atau kesulitan. Jadi dalam al-adamul haraj ini makna di dalam hukum tidak boleh ada tugas tanggung jawab yang melebihi kemampuan atau terlalu berat untuk dipikulkan manusia. Dan ini juga sering banyak di antaranya Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian juga yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikumul us. Allah tuh ingin yang mudah dan tidak ingin yang sulit atau yang sukar. Kemudian juga ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kamu semua dalam kesulitan. Nah, hukum Islam itu memang
menyulitkan atau tidak memberatkan, tentu bukan berarti secara substansi tidak memiliki sekali. Sebab bagaimanapun taklif pasti bermuatan kesulitan, sebagaimana pengertian taklif itu sendiri. Al-izamu minhu kalafahu. Mengharuskan sesuatu yang mengandung kesukaran dan kesulitan. Akan tapi kesulitan itu diangkat ya, melebihi kesanggupan manusia. Oleh karena itu di dalam syariat ada konsep yang namanya rukhsah atau dispensasi, dan ada namanya darurat, yaitu keterpaksaan. Ya, jadi contoh rukhsah dalam Islam itu kebolehan berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit dalam perjalanan, dan juga dalam mengqashar salat bagi musafir. Ini rukhsah karena kondisi tertentu. Dan juga seperti darurahnya kebolehan mengkonsumsi makan yang haram dalam kondisi terpaksa. Seperti kehabisan makan di satu tempat atau di hutan, maka dibolehkan diberikan secukupnya untuk makan, menguatkan fisiknya. Dan ini juga kaidah-kaidah fikih yang semakna dengan itu adalah kesulitan itu harus dibawa kepada kemudahan. Ya, al-musyaq talijibu taisir, artinya bahwa dengan sulit itu bisa diarahkan kepada bagaimana seorang mudah. Nah, juga ada kaidah darurat tubil mahsur, artinya keadaan darurat itu bisa bisa membolehkan yang terlarang untuk memenuhi unsur pokoknya tadi, seperti dalam keadaan di mana dia di tengah-tengah hutan dan sebagainya yang tidak ada makanan atau kehabisan makanan. Ini prinsip pertama. Maka kalau kita selami lebih jauh prinsip ini, lanjutan dari tujuan umum persyaratan Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka pendek dan jangka panjang, tahqiq masalih anas ajalan wajalan, artinya juga bisa menjadikan kemaslahatan yang nanti juga dibahas dalam topik ini. Kemudian tidak memberatkan, artinya menjadikan beban, artinya taklil at-takalif. Nah, jadi ini juga sebagai konsep sosiologis, prinsip yang pertama, tidak menyelipkan atau memberatkan penyebab beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia itu tidak banyak. Sebagaimana yang dikutip diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam dia mencatat bahwa jumlah ayat hukum dalam Al-Quran hanya 150 ayat. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya seperti Ibnu Arabi ada sekitar 864 ayat. Jadi jumlah ini pun relatif sedikit dibanding dengan sebanyak 6 ribuan. Fakta ini cukup untuk mengantarkan kesimpulan bahwa beban hukum yang dibebankan Allah kepada manusia adalah sedikit. Ya. Karena prinsip ini pula Al-Quran memberikan petunjuk pada sahabat, khususnya ketika diturunkan pada Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa intinya bahwa orang beriman jangan tanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak terangkan. Ya. Lazibadu la tas'alu an asya'akum wa in tas'alu anha. Jadi artinya sesuatu yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran tidak usah ditanyakan nanti, karena akan memberatkan nanti kalau ditanya oleh para sahabat ketika Al-Quran diturunkan. Ini juga terjadi kisahnya umat Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, tapi ditanya terus oleh umatnya warnanya apa, kemudian bentuknya apa, warnanya apa, dan seterusnya. Akhirnya dalam cerita itu hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Nah, ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya, karena banyak bertanya akhirnya memberatkan. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam baik dalam melakukan ibadah maupun malah tidak menembak umat dengan perintah dan larangan yang banyak, karena Allah sendiri pencipta manusia mengatakan itu dengan jalan mengambil pertengahan.
Beban yang diberikan tidak banyak, bahkan seiring ditemui ada perintah dan larangan yang berulang-ulang dalam kasus yang sama. Seperti perintah sholat dan zakat yang sering diulang dalam Al-Quran. Dan juga larangan berzina dan larang-larangan makan harta yatim yang juga sering berulang di dalam Al-Quran. Jadi ini sebetulnya adalah untuk manusia sendiri supaya tidak terlalu berat. Dan ini juga dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, semua telah meletakkan jumlah kefaduan, maka jangan kamu menyanyiakannya. Dan juga telah membuat sejumlah batasan, maka jangan kamu melanggarnya. Dan dia pun telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu rusaknya. Dia Allah berdiam diri sejumlah perkara karena rahmatnya kepadamu, bukan karena lupa. Maka jangan kamu mencari-cari hukumnya. Jadi artinya ada Allah yang diamkan, bukan Allah lupa, tapi untuk kita semua agar umatnya tidak berat menjalankan syariat atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya bertahap dalam menetapkan hukum atau fi'al tasyrik. Artinya ini juga dalam kasus-kasus baik itu mengenai sholat, zakat, ini semuanya bertahap. Ya, dalam kasus sholat misalnya, sebelum difadukan sholat sebagai yang kita kenal sekarang, Rasul dan para sahabat telah melaksanakan sholat. Ya, kata-kata sholat pun telah muncul dalam surat yang turunkan pada masa awal turunnya wahyu, seperti A'alaq, Al-Qiyamah, dan begitu juga dalam sirah Rasul para sahabat sebelum tahun ke-10 Hijrah, tahun diwajibkan sholat yang 5 waktu, juga ditemukan informasi tentang sholat Rasul dan sahabatnya, kendati sejarah Al-Fam menjelaskan cara sholat tersebut. Tapi artinya sudah dilaksanakan oleh Nabi sholat, yang kemudian setelah hijrah baru dilaksanakan sholat seperti dilaksanakan hari 5 waktu sehari semalam. Pada mulanya sholat itu dilaksanakan 2 rakaat maghrib yang sejak dilaksanakan 3 kondisi mungkin dan seterusnya. Ini disebut dalam Al-Baqarah 238, hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu ila qanitin. Ya, dan terusnya juga, dan juga tahap pengharaman kamar. Kalau kita lihat di dalam kasus pengharaman kamar, di mana kamar ini tradisi kuat masyarakat jahiliyah pada periode Makkah, firman Allah yang menyinggung persoalan hanya sebatas informasi yang biasa sebagaimana di dalam, dan Allah hanya memberikan informasi dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi Allah hanya sekedar informasi saja awalnya. Kemudian pada periode Madinah tahapan pengharaman khamar berlangsung sampai 3 tahap. Pertama, Al menjelaskan bahwa khamar itu lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya. Yas'aluka anil khamar wal maisir kul fihima ismun kabir wa ma'fil linnas wa ismu akbaru min naf'ihima. Hanya Allah informasikan khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Tapi tetap sahabat mengkonsumsinya. Kemudian tahap kedua, khamar dilarang oleh Allah ketika dekat sholat. Dalam arti penghalang minum khamar dalam sebagian waktu, dan ini dalam An-Nisa 43. Hai orang beriman, la taqtulul ladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta taqul. Artinya ketika mendekati sholat jangan kamu minum khamar atau mabuk. Tapi sebagian sahabat dalam tafsir dikatakan bahwa mereka selesai sholat ada yang mabuk. Ini artinya mereka menyisihkan waktu ketika mau sholat dan selesai sholat. Kemudian tahap ketiga baru pengharam khamar itu secara tegas, ya Al-Maidah ayat 90. Allazina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi artinya baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pengharam khamar secara totalitas, ya, dan itu baru para sahabat dan ada di sekitar Nabi berhenti dengan totalitas karena isun min amali syaitan. Kemudian memperhatikan kemaslahatan manusia. Ini prinsip kemaslahatan manusia merupakan pijakan nilai yang menjadi dalam penetapan Islam. Jadi ayat kuat menyangkut dan juga dalam dikutip oleh Hasbi Siddiqi oleh Fatur Rahman Jamil menyebutkan penetapan sebagaimana didasarkan 3 segi pokok dalam kemaslahatan manusia.
Pertama, hukum ditetapkan sudah masyarakat. Ini artinya seperti mana Quran itu turunnya beransur-ansur karena kondisi masyarakat. Ketika masyarakat bertanya ke Nabi, maka turun hukumnya. Kemudian hukum-hukum ditetapkan oleh suatu insan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapan. Jadi artinya penguasa, artinya ketika Nabi sudah menjadi Rasulullah SAW, beliau menetapkan hukum-hukum dan masyarakat mematuhinya, seperti tentang hukumnya kafir zimmi. Maka Nabi menjelaskan bahwa kafir zimmi itu dilindungi dan tidak boleh diganggu hak mereka, sebagaimana mereka adalah bahagian dari kaum muslimin, darah dan hartanya. Ini ketika Nabi berpuasa di Madinah, belum buat aturan tidak boleh mengganggu kafir zimmi yang tinggal di Madinah. Kemudian juga hukum-hukum ditetapkan menurut keadaan masyarakat. Nah, jadi ini sesuai dengan eh, kebutuhan masyarakat, artinya seperti Nabi menetapkan bagaimana dengan urusan-urusan dunia, maka Nabi mengatakan antum a'lamu bidunya. Engkau lebih tahulah dengan persoalan eh, ilmu dunianya, artinya eh, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Ini artinya dalam kemaslahatan masyarakat banyak. Walaupun kemudian ada di dalam hukum itu ada nasih dan mansukh, dan ini diterangkan oleh Muhammad Mustafa SAW yang dikutip oleh Siddiqi, bahwa adanya nasih mansukh itu ya bisa jadi dari ringan, ada kala dari yang ringan kepada yang berat, dan ada kalanya sebaliknya. Namun dalam segala hal itu diperhatikan inti adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini tujuannya sebetulnya nasih dan mansukh itu untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. Seperti juga pada masa sahabat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Dapat disaksikan dalam kasus penentang Umar bin Khattab bahwa talak 3 sekaligus dipandang 3 oleh Umar bin Khattab, karena masa itu masyarakat hanya sudah enteng, ya, sudah ringan mulutnya untuk mentalak para istri, maka Umar merubah ketetapannya. Padahal di masa Rasul bahwa talak 3 sekaligus itu hanya jatuhnya satu talak. Ini karena kondisi masyarakat yang menginginkan kondisi itu seperti itu. Kemudian juga mewujudkan keadilan yang merata. Jadi prinsip keadilan merupakan salah satu adat Islam. Bahkan keadilan dalam Islam itu merupakan keadilan yang paling tinggi dibanding dengan sistem keadilan yang lain, dibanding dengan Yunani Romawi. Nah, dan ini juga artinya bahwa keadilan dalam Islam itu adalah keadilan tidak membedakan manusia satu sama lain di depan hukum. Semuanya sama di depan hukum, tidak ada perbedaan. Maka Rasul mencontohkan dalam sebuah hadis yang bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadah, saya akan potong tangannya. Artinya Nabi mencontohkan walaupun anak kandung sendiri, maka Rasul akan menghukumnya. Nah, ya, artinya inilah konsep keadilan yang dimiliki oleh Islam, tidak pandang bulu dan tidak pandang siapapun. Kalau dia melanggar hukum, maka akan dijatuhi hukuman bagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jadi ini juga diingatkan atau disebut di dalam Al-Quran dalam ayat 155, hai orang beriman, ya, tegakkanlah keadilan menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kerabatmu dan seterusnya, kaya atau miskin. Jadi artinya Islam memandang semua orang sama, baik dia keluarganya dan seterusnya, kaya ataupun miskin. Ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Barangkali inilah inti-intinya yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi ini bersama Bapak Ibu Prof. Dan mudah-mudahan mohon bimbingan dan arahan dari Ibu Prof beserta Buya dan kawan-kawan semua untuk penyempurnaan makalah ke depannya. Barangkali itu, Ibu Prof. Mohon maaf karena memang ada banyak hal-hal yang kurang tepat dan mohon penyempurnaannya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sedikit teknis yang ingin saya apakan sebelum diskusi. Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bahwa ketika kita menulis itu kan ada marginnya, gitu ya. Ya, siap. Rata kiri, rata kanan, kan seperti itu ya.
Nah, itu margin itu menghukum seluruh jenis kata yang ada di dalam artikel ini, di dalam makalah. Maksudnya apa? Apa namanya tadi itu misalnya teks bahasa Arabnya. Coba buka salah satu teks ayat. Ya, Teks ayat. la Nah, oke, yukallifullahu nafsan. berikut. Nah, kayak gini, berikut. Ada tadi ayatnya yang ini. Lah, dah, yang di atas tuh. Yang halaman nah ini. Dah. Yang bawah itu, di bawah itu. Teks Arab. Nah, ini. Ini al-masyaqqah. Nah, itu kan tidak bisa dibaca. Iya, iya. Iya Tajlibun kan? ila taisir. Ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan dalam menginput teksnya. Nah, di bawah itu juga begitu. Nah, itu teknis ya Pak Nur ya. Siap, siap. Nah, Ya, oke. kemudian ad-daruratu kita paham bahwa itu yang Tubihul dimaksud mahzurat. adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, tapi yang tertulis alif lam tidak bisa dibaca, gitu ya. Nah, kemudian Ya, ya, ini siap. PDF atau apa nih? Word, Tapi di PDF, RTF atau Word nih? yang ini kemarin ini Yang sebelumnya ini di dikirimkan di grup ini, yang sedang ditampilkan ini dalam bentuk format PDF. bentuk masih Word, Prof. Nah, bagusnya kan Word itu nanti kan mudah mengubahnya, kan begitu Ya, ya, ya. Pak Nursal? Itu tentang Mm. teks-teks Arab yang ketika dia dimasukkan ke dalam teks berbahasa Latin, maka terjadi perubahan. Nah, itu perbaiki nanti. Dihindari ya Pak ya, karena kalau ayat, kalau salah, hadis, kalau salah itu berdosa kita. Ya, Pak. Berdosa kita mengubahnya, ya kan? Iya, Mengubah nanti kita dianggap man kadzdzaba alayya gitu ya, muta'ammidan. ya, Nah, nanti kita dibilang mendustakan nanti ya. Itu kemudian yang kedua, apa namanya? Ada tadi beberapa pernyataan itu memerlukan sumber ya Pak ya, Pak Nursal, iya. sumber yang autoritatif. Nah, stop di situ Pak. Stop. Jangan digerakkan lagi Pak. Nah, Oke, oke. sumber yang autoritatif dari kitab usul fikih ya Pak. Tadi Ya, saya melihat itu ada pernyataan yang itu perlu rujukan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya di samping Ibnu Qayyim di nomor 2 ini kan ada di tengah penulisan Al-Qur'an. Nampak Pak Nursa? ya, Kata Al-Qur'an di bawah kata Ibnu Qayyim. Nih, kan ada poin nomor 2 kan di halaman yang tampak ini. Di tengah alinea itu ada Ibnu Qayyim, di bawahnya ada kata Al-Qur'an. iya. Dalam Al-Quran ya. Ini pokoknya. Nah, Al-Qur'an itu penulisannya A-nya huruf kecil, L-nya huruf kecil, kemudian strip, kemudian Q-nya huruf besar. Oke, udah besar. Nah, Q-nya huruf besar, kemudian menggunakan apostrof, Pak. Bukan koma. Kalau Oh, apostrof itu di bawah escape. Kan di sudut kiri atas ada escape ya, Pak ya, di keyboard kita. iya, iya. Nah, maka di bawahnya itu apostrof namanya. Nah, jadi bukan ain ya, Pak ya. Kalau ain kita bacanya Al-Qur'an. Iya, iya. Tapi ini Al-Qur'an dengan amzah. Oke, Pak Nursal. Siap. Itu Makasih. hal sederhana, teknis. Nah, kemudian ini kan ada ayat ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a intu badalakum, ini udah betul. Seperti ini ya, Pak ya. Nah, Ya, lebih bagus biasanya ditaruh kata artinya sendirian di atas hai ini. iya, iya. Nah, artinya. Jadi kita tahu bahwa di atas ayat di bawah adalah terjemahnya gitu. Gitu ya Pak Nursal? Ya, siap. Baik, itu adalah hal teknis, Bapak dan Ibu. Secara prinsipil, mari kita diskusikan bersama-sama. Oh, boleh stop screen-nya, Pak? Silakan dimulai, Ibu Aneka Yosihilma.
Karena itu urutannya, urutan di Zoom saya lihat. Di bawaan Pak Aneka ada Pak Afrizal. Di bawah Pak Afrizal ada Ibu Nurhema. Di bawah Ibu Nurhema ada media. Di bawah itu ada Rahmi, Hidayati, dan seterusnya. Silakan Ibu Aneka. Di stop dulu ke Pak Ketua. Screen. Enggak masalah. Tak di stop pun enggak masalah, Pak. Oh, enggak Biarkan masalah. saja. Silakan Bu Aneka. Ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Ibu Prof. Dan yang terhormat pemakalah pada pagi hari ini. Kemudian kepada teman-teman semuanya. Jujur Prof, saya masih agak bingung. Cuma karena memang dapat giliran seperti itu, saya masih mencerna-cerna apa yang disampaikan oleh pemakalah pada hari ini. Alhamdulillah makalah ini memberikan suatu pencerahan baik terus terang kepada diri saya pribadi tentang prinsip-prinsip dari hukum Islam itu. Kita tertarik dengan beberapa hal yang disampaikan pemakalah dalam makalahnya, yang pada intinya ada beberapa dalam prinsip hukum Islam itu yang disampaikan yaitu tidak menyulitkan, kemudian tidak memberatkan atau menyedikitkan beban, kemudian bertahap dalam menetapkan hukum, dan memperhatikan kemaslahatan manusia, kemudian mewujudkan keadilan yang merata. Sebenarnya sebagai seorang Islam, pada hakikatnya kita percaya kepada hukum Islam itu. Itu bagi saya pribadi atau bagi kita semua itu adalah hal yang mutlak yang harus kita percayai. Dan alhamdulillah sepanjang yang kita alami bahwa dalam perkembangan hukum pun, dalam perkembangan zaman pun, kita percaya bahwa semua yang diatur di dunia ini atau kejadian-kejadian sebenarnya sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan perkembangan zaman saja, ketika itulah yang selama ini kita cerna sebagai yang bisa ketika ada hukum yang masih ragu-ragu, disitulah kita harus berijtihad di situ untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, saya tertarik dengan ini sedikit saja memberikan suatu pertanyaan atau saya meminta tanggapan dari pemakalah tentang prinsip-prinsip hukum Islam ini. Ketika kita hubungkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, terutama dalam teknologi informasi yang banyak membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, sejauh mana prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam atau di dalam Islam itu dapat memayungi tentang perkembangan dari informasi dan teknologi yang ada sekarang ini. Karena banyak hal yang terjadi yang ketika dilakukan oleh orang-orang yang melenceng dari sesuatu yang seharusnya, dan jika kita hubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah diterangkan tadi. Jadi saya ingin ada masukan dari pemakalah semacam apakah itu tambahan nantinya atau bagaimana terhadap hal-hal yang berkembang saat ini terhadap prinsip-prinsip yang disampaikan tadi. Jadi kita lebih bisa memahami lagi dengan keadaan yang sekarang ini. Mungkin itu saja sementara, Prof.
nanti kalau seandainya masih ada yang terasa untuk saya sampaikan dan saya merasa sangat ragu, sangat untuk Oke, hal baik, ini baik. nanti akan saya ulangi lagi. Terima kasih Prof Baik. atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut Pak Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof, kawan-kawan semuanya, teristimewa Bapak Nursal, ketua saya satu-satunya. Nah, sama nih diskusi ini. Kesempatan kedua bagi saya setelah Ibu Yusilma. Ya, sebenarnya sama dengan Bu Yusilma, belum siap saya dengan pertanyaan. Ya, sambil memahami, tapi karena ini didaulat ya saya terpaksa nyari-nyari begitu ya. Walaupun nanti salah, mudah-mudahan saya tidak salah sisir dan salah sasar dalam memahami makalah yang dipresentasikan oleh Pak Nursal. Setelah saya memahami apa yang dipresentasikan Pak Nursal, saya berkesimpulan hukum Islam itu ada beberapa prinsip, ya itu tidak normal ya, tapi itu diambil dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, ya asas-asas dasar dari ayat-ayat dalam Al-Quran, lalu dirumuskan, ya dirumuskan bahwa ada semangat yang dibangun oleh hukum Islam itu dalam penerapan hukum. Itu sebagaimana terurai dari makalah Pak Ketua tadi. Jadi ini hanya persoalan asas. Umpamanya hukum Islam itu tidak tidak menyulitkan tadi ya, tidak menyulitkan Adam al-Haraj. Dia tidak menyulitkan. Tapi kita juga harus memahami bahwa di dalam pemahaman saya tidak menyulitkan, terus apa lagi itu di bawahnya tadi itu, dan lain-lain, ya tidak memberatkan, menyedikitkan beban. Dalam pemahaman saya ya, itu harus dalam lingkup dibenarkan oleh ayat, dibenarkan oleh dalil, baik oleh ayat sendiri maupun oleh wahyu lain ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya untuk meringankan, untuk adamul haraj itu tidak boleh subjektivitas masing-masing. Jadi saya kira ini dikembalikan ke kualitas keberagamaan masing-masing mukallaf ya. Kalau bahasa almarhum Pak Nasrun Harun itu saya lupa. Jadi betul-betul itu ukurannya kualitas kita, keinginan kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan hukum Islam. Karena ada bagian-bagian tertentu itu memang diminta kualitas keberagamaan kita. Saya contohkan begini. Orang dalam keadaan sakit dibolehkan tidak berpuasa umpamanya. Tentu itu akan dikembalikan ke masing-masing mukallafnya. Kualitas sakit seperti apa sih yang dia ingin dia tidak berpuasa itu. Nah, gitu. Termasuk juga dengan hukum lain. Supaya apa itu? Ya seperti yang kelima umpamanya, mewujudkan keadilan yang merata. Kalau ini dibebaskan, akan muncullah subjektivitas dalam menetapkan hukum ya, kita khususnya di sinilah kita di pengadilan, sehingga kemarin kita belajar terkait dengan filsafat positivisme dan idealisme, adanya pertentangan dua aliran filsafat ini. Kenapa aliran filsafat idealisme anti sekali dengan positivisme anti sekali dengan idealisme? Karena aliran filsafat ini khawatir sekali kalau aliran filsafat idealisme itu, karena di situ
akan muncul subjektivitas dalam menetapkan. Umpamanya yang terkini, saya ambil pendekatan ya, contoh konkret di kasus kita. Saya sering menyebut di kasus bagaimana ada putusan kasasi ya, ketika anak yang non muslim tidak diberikan waris tapi dicarikan jalan keluar dengan wasiat wajibah. Ini kan ada unsur, sehingga ada penelitian, saya lupa kemarin disebut siapa, ada penelitian wasiat wajibah ini jangan menjadi senjata pamungkas, harus ada batasan-batasannya. Apakah memang begitu yang dikeinginan oleh Allah lewat ayat yang syarat-syarat mewarisi itu ini begini? Jangan-jangan hanya pemahaman subjektivitas kita. Ketika tidak dapat dia menjadi ahli waris, ketika tidak ada salah satu unsurnya muslimnya itu tidak terpenuhi, lalu dicarikan jalan lain supaya dia dapat. Intinya kan dapat itu dong. Padahal Allah tidak, umpamanya, padahal Allah tidak memberikan, tidak dianggap tidak memenuhi syarat yang bukan muslim itu karena ada sesuatu maksud dari syariah itu. Nah, kita lalu mencari-carikan begitu ya. Kenapa itu? Karena katanya untuk mewujudkan keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan. Padahal justru karena hukum Allah seperti itu supaya wajib untuk dibedakan. Nah, itu dia. Nah, maksud saya begitu. Jadi begitu, Ibu Prof. Apakah itu pertanyaan atau hanya sebagai komentar dan ulasan? Ya silahkan, tugas Pak Nursal itu untuk menanggapinya. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi setelah Pak Afrizal? Oh, Bu Nur Hema ya? oh ya, Bu Nerema. Ya, silakan Bu Nur Hema. Siap, Ibu Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Prof. Dan yang ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan pemaparan dari makalah yang diberikan oleh Bapak Nursal tadi, saya memang sudah lama ini mempertanyakan kenapa ini mengenai prinsip-prinsip dalam hukum Islam ini, seperti yang dijabarkan oleh Pak Nursal tadi mengenai kasus yang terjadi pada umat Nabi Musa ya, Pak Nursal ya, tentang kategori sapi, sehingga itu menyulitkan kepada umatnya. Kalau saya berpikir di sini, sekiranya tidak dijelaskan, mungkin karena terlalu detail sehingga tidak bisa dilaksanakan kurbannya tersebut. Namun kalau sekiranya tidak ada dijelaskan, misalnya kurbannya dengan sapi, kalau tidak dijelaskan mengenai umurnya atau mengenai kondisinya, mungkin tidak tercapai apa yang tujuan dari kurban tersebut. Misalnya sapi saja, misalnya sapi itu tidak dijelaskan umurnya, tidak dijelaskan dalam kondisi sehat atau seperti apa. Kalau sekedar sapi saja, mungkin tujuan dari pelaksanaan kurban ini tidak tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat fenomena akhir-akhir ini ada juga kebablasan ya dari mungkin ilmuwan-ilmuwan kita, ahli hukum Islam dalam menerapkan ajaran Islam ini. Misalnya mengenai rukhsah sholat. Karena adanya di dalam Al-Quran disampaikan bahwa ada keringanan bagi umat Islam apabila tidak bisa melaksanakan sholat itu pada waktunya, maka ada rukhsah untuk dilakukan secara jamak dan di qasar. Namun tapi saya memang belum pernah melihat
ada ahli hukum Islam yang melaksanakan rukhsah itu katanya sewaktu saya kuliah S2 dulu jamaknya itu musafirnya itu sepanjang masa karena memang beliau tidak pernah mukim di satu tempat atau misalnya sering sering melakukan perjalanan atau misalnya seperti kita pergi ke Padang dalam jangka waktu misalnya 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita melaksanakan sholat sebagai musafir karena ada alasan rukhsah tersebut. Jadi menurut saya hal ini adalah merupakan sesuatu yang kebablasan. Ini menurut saya ya Prof ya. Kemudian satu lagi ada juga itu karena tingginya ilmu dari seseorang tersebut. Ada juga yang karena kurangnya ilmu tersebut ada seseorang mukallaf yang dia mungkin karena kurang pengetahuannya padahal sudah mengenai ajaran Islam sudah diajarkan kepada seluruh umat Islam, namun karena ketidaktahuannya ya inilah yang saya ketahui, maka ini Halo, hilang suaranya? Halo? Gangguan jaringan kayaknya, Oh, Prof. jaringan. Oke, Jaringan di sana, Prof. kita tunggu sesaat. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu kepada Pak Ibnu Amin. Silakan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama-sama kita hormati Ibu Prof. Salma selaku dosen pengampu kita. Kemudian yang kami banggakan pemakalah Bapak Ibu semua. Menyimak dari pemaparan makalah tadi sangat menarik, mengkaji tentang prinsip dan kaidah hukum Islam dari sisi filsafat hukum Islam. Dari uraian tadi sebenarnya sangat fleksibel sekali bahwa ternyata kalau kita telisik satu persatu dari prinsip-prinsip yang disampaikan oleh pemakalah tadi, tidak ada alasan kita untuk tidak mengerjakan semua aturan-aturan perintah-perintah Allah. Nah, tetapi yang perlu kita minta prinsip atau komitmen dari pemakalah ada beberapa hal menurut saya. Ya, yang pertama tentang prinsip hukum Islam. Ada mulharaj, tidak menyulitkan. Nah, kemudian taklif at-takalif, tidak memberatkan dan tidak menyedikitkan beban. Kemudian at-tadarij fi at-tasyri', bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, kemudian memperhatikan kemaslahatan, kemudian mewujudkan keadilan yang merata. Jadi 5 hal itu apakah menurut pemakalah di awal tasyri' saja seperti yang dialami oleh Rasulullah ketika membina umat di Makkah atau di Madinah, atau juga berlaku semuanya untuk hari ini gitu. Saya mengambil satu case study seperti at-tadarruj fi at-tasyri', bahwa kalau kita lihat dalam proses terapi penyembuhan pecandu narkoba misalnya, ternyata di tempat terapi itu pecandu narkoba, ya kita sudah tahu bahwa narkoba itu jenis khamar, haram. Tetapi untuk menghentikan itu tidak bisa secara total gitu kan. Dari mereka menjadi pecandu atau bahkan sekaligus pengedar, kemudian diterapi dengan
berbagai macam cara, tetapi ketergantungan terhadap narkoba itu tadi, terhadap zat yang haram tadi dikurangi kadarnya gitu, atau dikurangi dosisnya gitu. Nah, apakah case study seperti ini ya juga termasuk dalam kajian filsafat hukum Islam gitu kan? Nah, kalau di zaman Rasulullah pengharaman khamar itu secara beransur-ansur, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat ada prosesnya gitu kan, bahkan ketika Isra Mi'raj saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah dari 50 menjadi 5 gitu kan. Nah, pada kasus pecandu narkoba tadi bagaimana menurut pemakalah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan kemaslahatan. Nah, memperhatikan kemaslahatan ini memang ada konsep umum, kaidah umum seperti apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi, bahwa ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus diangkat, kan seperti itu dalam prinsip umumnya atau dalam kaidah asasinya. Tetapi saya melihat hal yang hangat dibicarakan hari ini gitu kan, dengan alasan kemaslahatan gitu kan, dalam persoalan koalisi gitu. Dalam persoalan koalisi saya melihat ini Pak Ketua, Pak Pemakalah, bahwa masing-masing pasangan capres gitu kan, itu kita lihat salah satu pasangan capres saja itu sudah agak menepi pasangannya, calon pasangan wapresnya ternyata lari gitu kan. Nah, apakah hal yang seperti ini, tindakan yang seperti ini yang dilakukan oleh kalangan partai atau politikus, masuk nggak alasan kemaslahatan, atau ini termasuk dalam kecurangan atau dusta gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ini masukan atau tambahan? Kalau kita lihat dari judul tadi adalah prinsip dan kaidah hukum Islam. Yang pemakalah uraikan di dalam makalah itu prinsip hukum Islam itu lengkap. Kita tidak melihat secara lengkap, atau kita belum melihat secara jelas pemakalah mendudukkan masing-masing kaidah asasi lah, nggak usah kaidah turunannya gitu kan, dalam 5 prinsip hukum Islam tadi. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa kaidah asasi itu, yang pertama al-umur bimaqasidiha, kemudian ada ad-dararu yuzal, al-adatu muhakkam, kemudian al-yakin la yuzal bisyak, al-musyakkatu tajlibut taisir. Nah, hal-hal yang kaidah-kaidah ini tadi kita belum nampak diuraikan oleh pemakalah. Nah, mungkin sebagai masukan bisa pemakalah melengkapi agar lebih indah dalam uraiannya, nampak fleksibilitas hukum Islam itu, dan kalau dapat dilengkapi dengan case study yang kekinian, Pak Ketua, dari masing-masing pendudukan atau posisi-posisi dari kaidah dan prinsip-prinsip. Mungkin itu pemakalah, dan Bu Prof, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Imam. Tunggu sebentar, 2 menit. Ansu-ansu aja lah mencari jawabannya dulu Pak Ketua. Lah, sarapan pagi kalau lah. Ada tambah lah Bang. Salah, Minum dulu. salah jauh. Ayo minum online saya wah itu Pak Ketua. Alhamdulillah. Mau jadi putih aja Pak Ketua, jadi talu menjawab itu. Kenapa sih nggak bilang sama Ija kalau jam 7? Ija usulnya jam 7. Lalu, ya baru. Ija yang bilang jam 7 gimana Ija?
Pak Ketua sudah subuh Oh, tadi nampak ala Iya, tuduh ada ya kan jadi lama. Mandi Pak dulu. Amin capek masuknya. Nah, awak mantau Pak Ketua ya supaya jangan terlambat ya. Nini lambe kapan ini pasar lu aja itu Nini. Itu hari Minggu pasar ini ya. bang, kayak anak-anak biasa. Tapi santai-santai lo minggu lu. Nak lu apa do? Kemana Nini di telepon-telepon kakek kemana? Kegor-gor bang. Oh, kagor. Perempuan itu banyak kerjaannya udah Kalau mandi gitu. lah. Belum mandi, belum lagi iniin suami. Gitu Masya Allah. loh. La haula wala quwata. Wanita surga itu. Iyalah, terus. Apa aja mencikuk orang rumah belakang. Enggak. Anu sedang tak jarang loh begitu ah. Jadi di anu jo. Saya lah. Sekali anu ya iya kok. Dalam kamar Bapak Pak Baik, mana? mari kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Siapa lagi? Pak, siapa lagi tadi ya? Rahmi Hidayati. Ibu Rahmi Hidayati. Silakan. Oh, mute. Mikrofon. Bu Rahmi, mikrofonnya unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. Prinsip hukum Islam itu salah satunya adalah beransur-ansur. Prinsip penetapan hukum Islam itu adalah beransur-ansur atau tadrij. Contohnya di dalam masalah pengharaman khamar. Selain itu, di dalam hukum waris Islam juga terdapat pola yang hampir sama, yaitu beransur-ansur. Pada awalnya Al-Quran menyatakan bahwa hak mewarisi itu dari adanya hubungan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Kemudian ada lagi ayat berikutnya yang menyatakan bahwa yang berhak waris itu adalah yang punya hubungan kerabat. Kemudian ada lagi surah An-Nisa ayat 7 bahwa perintah mewaris secara global, yaitu laki-laki dan perempuan punya hak waris dari kerabat yang wafat. Kemudian surat An-Nisa ayat 11, hak waris itu untuk anak laki-laki dan perempuan, untuk ibu dan bapak, kemudian untuk saudara dan saudari seibu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 176, hak waris itu untuk saudara dan saudari kandung dan seayah. Kemudian kalau seluruh ahli waris, bahwa ahli waris tingkat pertama itu adalah anak laki-laki, perempuan, ayah, ibu, suami, istri. Kemudian apabila semuanya ada, maka yang berhak itu yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami atau istri. Dari sana saya berkesimpulan bahwa hukum Islam dalam waris itu juga beransur-ansur. Kita menuju kepada penetapan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang begitu juga ibu dan ayah atau saudara dan saudara-saudari itu adalah 2:1. Sampai wafatnya Rasul, sampai wafatnya Rasul itu bagian dari laki-laki itu adalah 2:1. Kemudian yang saya ingin tanyakan di dalam hal ini adalah karena hukum waris Islam itu beransur-ansur, apakah prinsip beransur-ansurnya hukum Islam itu sudah selesai dengan wafatnya Rasul, dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ataukah porsi 2:1 itu masih bisa diutak-atik sesuai dengan
situasi, kondisi, perubahan waktu, zaman, dan hal dan keadaan. Sebagaimana kaidah hukum tagairul ahkam bitagairil azminah wal amkinah wal ahwal. Itu yang ingin saya tanyakan, khusus mengenai porsi laki-laki dan perempuan 2:1. Apakah stop sampai pada masa Nabi atau masih ada kemungkinan untuk berubah sesuai dengan perubahan zaman? Nah, saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Nidahul Husni. Hadir, Prof. Izin terlambat tadi, Prof. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Walaupun saya tidak sempat mendengarkan langsung makalah dari Bapak Nursal, tapi pada prinsipnya pertanyaan saya dari tadi saya baca-baca makalah cukup hampir sama dengan Ibu Uni Rahmi tentang prinsip yang ketiga terhadap berangsur-angsurnya penetapan hukum Islam. Dan juga contoh yang ingin saya ambil juga masalah waris tersebut, karena kita lihat sekarang hukum waris yang katanya itu qat'i dalalah, artinya hukumnya sudah pasti, kemudian sampai hari ini masih dalam tanda kutip diutak-atik oleh bidang ahli-ahli hukum terhadap ayat ini. Kalau katanya itu qat'i dalalah, harus semestinya itu menjadi hukum yang harus kita ikuti sebagaimana adanya. Tidak ada pintu ijtihad di situ. Tapi yang kita lihat hari ini masih ada saja kemudian hukum-hukum waris tersebut di otak-atik dengan alasan inilah, alasan itulah, termasuk tadi dengan kalau dari Pak Afrizal tentang hukum warisnya anak yang murtad lah gitu ya. Masih saja itu dicarikan hukumnya untuk agar mereka mendapatkan hak. Apakah kemudian pencarian hukum ini termasuk ke dalam pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip penetapan hukum dalam hal berangsur-angsurnya hukum Islam itu turun? Apakah mungkin ini dampak dari berangsur-angsurnya hukum tersebut? Jadi sangat dimungkinkan hukum yang sudah qat'i tersebut mengalami perubahan lagi di zaman sekarang melihat perubahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari judul makalah, dari silabus yang disampaikan itu judulnya memang prinsip-prinsip dan kaidah hukum. Apakah prinsip ini sama dengan kaidah? Sehingga kenapa yang dibahas di makalah hanya prinsip saja? Terima kasih banyak Prof. dan terima kasih banyak kawan-kawan dan terutama kepada Pak Nursal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Aris Lutfi. Terima kasih Bu Prof. Dalam hal ini tidak banyak yang saya tanggapi karena sudah banyak tanggapi oleh kawan-kawan semuanya. Karena judul pembahasan kita hari ini adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Amin tadi dalam makalah itu berarti kita membahas dua topik dalam hal ini. Satu prinsip-prinsip hukum Islam, satu kaidah-kaidah. Kalau sebagaimana kata apa Ibnu Amin tadi, kalau masalah prinsip sudah dibahas oleh pemakalah di dalam makalahnya yang dapat 5 itu tidak ada mulharat, ada taklifi, tadarrud fi tasri', masalah kemaslahatan dan keadilan. Namun memang itu baru prinsip saja, tapi dalam kaidah belum disinggung oleh pemakalah dalam makalahnya. Sebagaimana sampaikan oleh Pak Ibnu Amin tadi itu sekurang-kurangnya lah yang qawaidul khamsah itu, yang asasiyah itu, yang 5 itu, al-yakin wal bisak itu. Nah, terhadap kaidah hukum Islam itu kan ada yang terakhir yang kelima itu al-adah muhkamah itu. Adat itu dapat jadikan hukuman itu. Nah, dalam konteks kita di Minangkabau ini, yang uruf yang bagaimana bisa dijadikan sebagai yang muhakkamah itu menurut pemakalah. Karena kan kalau kita menurut kita baca di Abdul Karim Zaidan ya dalam buku usul fikihnya itu, bahwasanya uruf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi pedoman perilaku hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, baik bermuamalah sama mereka gitu. Itu kan menurut Abdul Karim Zaidan ya kalau salah. Jadi, nah kalau di Minang ini kan menerapkan adat dari syarat-syarat bersadikan kitabullah. Nah, dalam hal ini
adat Minang ini bisa nggak semuanya jadikan sebagai qawaidul khamsah itu, yang segimananya gitu. Mungkin itu Bu Prof. Gitu. Baik, Terima terima kasih. kasih kepada Pak Aris Lutfi. Berikutnya siapa lagi yang belum ya? Ibu Aziza Ali belum ya? Silakan Bu Aziza Ali. Setelah Assalamualaikum itu baru warahmatullahi Pak Med ya. Pak Med di Laswan ya. Pak Siap, Med Prof. lagi mengemudi kayaknya. Iya, Bu Prof. Nah, silakan Tetap Ibu Aziza Ali. mengikuti, Bu Prof. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai makalah ini, sebenarnya saya ingin menanggapi tentang kawan-kawan mengenai waris itu, Prof. Jadi apa yang disampaikan oleh Uni Rahmi Rahmi. dan Nini itu kan menyampaikan tentang waris. Memang waris itu secara langsung oleh Allah itu kan telah ada di dalam Al-Quran bagian-bagiannya kayak surat An-Nisa ayat 11, 12, 107, 6 yang dimana di situ telah diberikan dan telah diketahui bagian-bagiannya. Bahkan kalalah pun juga di sana apa namanya sangat terkuak kalau kita lihat. Seharusnya kalau kita melihat untuk perkembangan sampai saat ini, bahkan di pengadilan agama itu membagikan tidak sesuai dengan bagian masing-masing. Hal tersebut kita harus memahami. Kita sebagai apa namanya umat Islam, yang pertama fondasinya itu kita harus tahu berapa bagian yang benar-benar mereka dapatkan, itu saja. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagian-bagiannya, kemudian di situ kita menerima atau ada azas kerelaan kita untuk memberikan atau membagi kepada yang lain, itu tidak masalah. Nah, kalau yang terjadi di dalam lingkup di Indonesia ini kan awalnya Munawir Sajali. Kayaknya saya ingatnya itu deh, Menteri Agama dahulu itu membagi 1:1 perempuan dan laki-laki, tidak peduli melihat di dalamnya itu seperti apa. Tapi saya berprinsip, prinsip itu kan asas ya, apa namanya dasar, bahwa ketika kita sudah mengetahui bagiannya, kemudian kita mau bawa kemana dengan rasa keadilan, maslahat mursalahnya itu, kayak contohnya kenapa ada yang perempuannya itu dibagi 1:1 laki-laki. Di dalamnya situ mungkin perempuannya yang apa namanya mengasuh atau memelihara ayah atau ibunya, sehingga uangnya itu tersedot di sana. Kan kita melihat hal tersebut, tapi saya menyadari bahwa kalau kita itu berprinsip atau bagiannya itu kita pegang dahulu dan kita mengetahui, setelah itu baru kita teliti dan kita gali, baru bolehlah kita ikuti 1:1 dengan apa yang kita lihat di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau apa yang kata ini memang iya, bahwa al-faraid itu sampai kapanpun itu memang tidak bisa diutak-atik, seperti itu, Prof. Itu aja sih yang menurut saya lebih menarik untuk saya bahas. Terima kasih, Baik, Prof. baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Ibu Aziza Ali. Berikutnya terakhir Pak Media Kaputra, silakan. Baik, terima kasih Bu Prof. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf karena ada sebuah hajat ini Bu Prof. Ya. Tetap mengikuti kuliah tadi, dan barangkali dari pengamatan saya dari awal tadi ada satu hal juga yang juga jadi topik ya dalam bahasan-bahasan hukum Islam terkait dengan penerapan hukum Islam dalam konteks bahwa ada ayat-ayat itu yang sifatnya ta'abudi satu sisi, kemudian yang kedua ada yang bersifat ta'kuli gitu. Nah, ketika tadi ada pertanyaan, nggak salah tadi ya, lupa tadi terkait dengan ayat-ayat yang qat'i, apakah memungkinkan nih umpamanya ayat yang qat'i itu bisa kewarisan. Kewarisan ya. Memang ini dulu saya ingat waktu kuliah dengan Pak Nason Harun juga, beliau dalam sebuah momen ketika itu bercerita tentang situasi di mana beliau sedang dalam perjalanan
di dalam perjalanan itu waktu sholat itu diumpamakan ketika beliau sudah lewat waktu zuhur dan waktu asar juga sudah hampir habis gitu. Nah, pada waktu itu peluang untuk apakah jamaah atau qasar dari segi waktu itu kan sudah hampir habis gitu. Tapi beliau ketika itu mengatakan karena prinsipnya ibadah ini adalah ta'abbudi, maka ketika itu beliau mengambil sebuah keputusan untuk bertayamum saja gitu. Bertayamum saja di nggak salah waktu itu di kereta api ya. Beliau lagi di kereta api. Jadi artinya ada memang dimensi dari hukum Islam itu yang bersifat ta'abbudi atau bersifat lebih qat'i, tetapi dalam pemberlakuannya tentu ada ruang di mana secara aplikasinya, secara teknisnya tanpa mengabaikan absolutisme dari hukum Islam itu sendiri. Tapi ini juga bukan subjektif, tetapi juga ada sebuah pemahaman. Nah, jadi kata kuncinya menurut saya di sini adalah memang betul tadi ada juga ada ungkapan bahwa seseorang itu juga harus punya pengetahuan di situ, ada pemahaman di situ, dan ada juga waktu itu di situ kondisi darurat yang memungkinkan dia untuk melakukan hal yang sifatnya ta'abbudi itu. Yang penting dia jangan sampai terjebak di tatabbu' ar-rukhas gitu. Mengikut-ngikut, nah aslinya kalau dalam bahasa kitanya nanakalamak di awak saja gitu. Mengikut-ngikut ya yang rusah. Yang penting saya sudah melaksanakan sholat. Jadi terkesan dia malah menyepelekan syariat gitu. Nah, dalam aspek ini mungkin apa pendapat Pak Ketua, Pak Pemangkalah terkait dengan bahwa dalam hukum Islam itu juga ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang ta'akuli, dan bagaimana kita menjadikan kedua aspek ini ketika terjadi sebuah konteks ya. Nah, jadi ada konteks-konteks di mana kita juga sebagai mukallaf, sebagai yang dikenai beban hukum, bisa tidak terjebak antara satu sisi kita melaksanakan ibadah, satu sisi kita juga jangan terjebak untuk tatabbu' ar-rukhas tadi. Demikian Bu Pro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sudah tidak ada lagi kan? Sudah semua. Jadi begini Bapak dan Ibu, sesuai informasi yang diberikan kepada saya, kuliah ini hanya sampai pukul 9 kan? Ya kan? Ya, Prof. Siap, Prof. Sementara siap, Prof. waktu kita tinggal 40 menit lagi, itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mendiskusikan daging khas semua itu. Itu bisa tambah putih rambut Pak Nursal menjawabnya itu. Masya Allah, Jadi ya. Itu, Prof. karena daging khas semua, jadi begini. Jika seandainya pembahasan kita tidak tuntas pada momen ini, nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tidak dibatasi oleh kuliah berikut, begitu ya. Nanti kita akan lebihkan karena pembahasan kita ini akan selalu terkait dari pembahasan pertama sampai pembahasannya terakhir. Nanti kita akan berkutat di dalam substansi yang sama. Begitu ya. Jadi nanti materi-materi ini dia tidak akan berhenti sampai pada materi yang sekarang kita diskusikan. Jadi artinya apa? Bahwa nanti diberikan kesempatan kepada Pak Nursal, seandainya nanti tidak mencukupi untuk kita membahas bersama-sama, nanti kita akan sambung pada momen berikut karena pertanyaan-pertanyaannya sudah kita rekorkan ya, kita catat. Begitu ya Bapak Ibu ya? Sepakat demikian? Sepakat, Prof. Sepakat ya? Begitu. Sepakat, Prof. Jadi kita berikan kesempatan kepada Pak Nursal mana yang lebih dahulu untuk bisa beliau diskusikan dengan kita bersama. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ibu Prof yang kita beri masukan dan kawan-kawan semua ada yang sudah kami catat masukan-masukannya ya, baik terhadap pengguna makalah sudah kami catat. Memang ada beberapa hal yang pertanyaannya akan kami pertama dari Yosi ya, Ibu Yosi ya. Ini memang antara IPTEK ya seperti yang sering didengungkan antara
Iptak dan iptek itu sejalan. Artinya hukum Islam pun sejalan dengan iptek. Karena baik itu berkaitan dengan kemajuan teknologi, sama yang berkembang hari ini adalah masalah muamalah, itu terus memicu bagaimana hukum Islam bisa mengayomi, ya, memberikan arah-arahan, termasuk ibadah haji yang kemarin juga diberikan seperti jemaah yang ada di pesawat, bagaimana dia bisa sholat dengan safarnya, wudhu dengan kondisinya, apa tayamum dan sebagainya, sehingga pada haji yang jemaah Indonesia ya bisa melaksanakan dengan sebaik-baik. Karena kondisi safar itu di dalam prinsip tadi sudah diberikan kemudahan, ya. Kemudahan ini tentu seperti yang tadi dibatasi bahwa bagaimana dia bisa melaksanakan dengan kondisi mudah, apakah duduk di pesawat saja dia menjamak dan mengkasarnya, atau dia bisa bersandar dan sebagainya. Mas Hakim, Selamat datang bagaimana Pak yang bisa Muflis. dia mudah? Iya, Bagaimana dia selamat bisa mohon mudah maaf. saja? Assalamualaikum Pak Buya, Ya, kami Waalaikumsalam. Mohon sudah maaf terlambat Pak Nostal. ya, Silakan kami lanjutkan. mulai. Ya, Iya, maaf. seperti orang di rumah sakit, bagaimana dia mudah? Apakah dia tidur saja? Apa dia hanya tayamum dengan ke dinding dan sebagaimana? Karena yang dianggap di sana adalah debunya. Jadi ini intinya penggunaan alat teknologi ini, bagaimana yang kita sampaikan tadi, yang dulu orang pakai Mekah itu sekarang sudah ada yang lebih canggih dengan pesawat, dengan jet dan sebagainya, boleh. Kemudian ini inti saja prinsip hukum nih Pak Afrizal, ini memang prinsip hukum ini digali dari Al-Quran dan hadis, ya, sehingga ulama mengolahnya dan itu dipersandingkan dengan masing-masing. Jadi sehingga muncullah kaidah. Ya, tadi saya lupa tadi masukannya ada kaidah Al-umuru al-umur bimaqasidiha, dan seterusnya tadi, al-masyaqqah tajlibut ya, taisir, al-doro yuzal. Itu ad-dararu semua adalah diambil yuzal. dari ayat dan hadis yang kemudian oleh ulama fikih dibuat kaidah-kaidah yang kemudian juga ada tadi prinsip-prinsip hukum Islam, ya. Nah, ini kemudian mengenai tadi sudah juga mengenai waris, ya. Ini banyak ini mengenai kasus waris ini, termasuk harus bertanyakan anak non Muslim dicari-cari alasan untuk oleh orang sekarang ini dengan wasiat wajibah. Jadi memang ini apa namanya? Ini prinsip ini bagaimana anak yang, ya, seperti prinsip asalnya kan la yarisul lil muslimi lil kafir, itu prinsip awalnya bahwa tidak ada mewarisi muslim dengan kafir. Tetapi ada di situ peluang karena ada jasa di situ, ada jasa dan ada hubungan darah. Kemudian ulama mengolah ini bagaimana anak yang dibesarkan tetapi persoalan antara seperti Nabi dengan pamannya Abu Talib, dia sayang kepada pamannya tapi dia tidak bisa memberikan hidayah. Dan ini adalah hidayah ini kan Allah yang menentukan. Mungkin orang tuanya cinta kepada anaknya, tapi dia tidak bisa memberikan hidayah itu. Tapi disinilah hakim, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber dari Ibu pengampu kita dan dosen kita, bahwa memang disinilah yang hakim, bahwa dengan olahan pemikirannya bahwa hubungan ini adalah hubungan bagaimana cintanya seorang ayah, dia, ya, dengan melalui wasiat atau wasiat bagaimana tadi dia berijtihad. Nah, ini tentu melihat kasusnya, ya. Kalau kasusnya yang tidak seperti tadi, itu berbeda nanti hukumnya. Tapi kalau kasusnya dia sayang kepada anaknya dan hubungan dia bagaimana tidak bisa, itu kan melihat kasusnya. Itu mengenai kenapa ada wasibah kepada anak yang non muslim ini, kasusnya, lihat kasusnya. Kemudian dari Nur Hema, ya, menyulitkan. Jadi memang kasus yang terjadi di zaman Nabi Musa dan umatnya itu adalah Bani Israel, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran bahwa memang
bahwa Allah mengatakan Allah melebihkan umat Nabi Musa ini, dan diantaranya kelebihannya adalah dia termasuk umat yang kritik ya, yang kritis gitu. Sehingga sisi apa yang disampaikan Nabi tadi ditanya ya, warna sapinya apa, kemudian apalagi bentuknya, kuning muda atau kuning tua dan seterusnya. Sehingga di akhir ayat, di akhir cerita itu, bahwa mereka sebetulnya hampir tidak bisa melaksanakan. Ya karena begitu detailnya, sulit mencari kriteria yang disampaikan itu. Ya, sulit mencari kriterianya. Nah, jadi seperti disampaikan dalam hadis Nabi, kenapa Allah kepada kita bukan Allah lupa, tidak. Tapi bagaimana Allah ingin menyedikitkan beban ya, memberikan keringanan ke umat Muhammad ini. Bukan Allah lupa, bukan Allah tidak tahu sebetulnya, tapi tidak terlalu dan Rasul sendiri menyatakan janganlah banyak bertanya, karena ada juga ayat di antara sahabat itu yas'alunaka anil anfal, kita bertanya tentang rampasan perang, langsung dijawab. Ini pembagiannya. Juga ada yang bertanya yas'alunaka anil mahid, bertanya tentang haid, kul huwa aza. Nah, jadi sepanjang yang ada langsung dijelaskan, dijawab. Tapi Nabi juga membatasi jangan, nanti akan memberatkan. Nah, jadi inilah konsepnya, bahwa tujuan kita itu seperti yang disampaikan, menyampaikan kasus umat Nabi Musa, nanti bisa-bisa kita umat ini tidak bisa melaksanakan. Nah, ini prinsip seperti itu. Tapi kalau tanyanya secara umum, ya boleh tanya. Tapi kalau terperinci seperti umat Nabi Musa, hampir mereka tidak bisa melaksanakan karena yang disampaikan tadi. Kemudian mengenai jamak dan kasar, ini memang pemahaman seperti disampaikan Pak Bisa tadi, pemahaman individu tadi tentang makna safar itu. Jadi memang ulama fikih antara mazhab itu berbeda safar. Asa dia safar ya, di antara ulama fikih baik Imam Syafi'i dan asa dia safar, dia sudah dapat keringanan. Tapi oleh Imam Syafi'i safarnya dibatasi. Ada sekian kilometernya, atau dalam bahasa ada kilometer. Tapi kalau ulama, kalau dia sudah safar, dia boleh keringanan. Tapi apakah dilaksanakan keringanan itu? Itu tergantung pribadinya. Ada yang melaksanakan safar keringanan, ada yang tidak. Karena dia ada berapa kasus, kenapa tidak? Sama Pak, saya kurang apa? Ini ada juga. Ada memang melaksanakannya, ya. Nah, ini tergantung pemahaman pribadi masing-masing. Ya, ada selama saparnya 3 hari itu memang dia jamak terus. Kan ada yang di Megamendung itu dia mengatakan saya akan sapar, maka dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjemaah, dia hanya karena dia selama di Megamendung sapar. Nah, jadi ini pemahamannya dari masing-masing mazhab mana dia paham, ya. Jadi ini tergantung pemahaman. Tapi kalau pemahamannya yang mengatakan dia hanya safar itu seperti tamu 3 hari 3 malam, maka safarnya 3 hari 3 malam. Kalau pemahamannya dia mengatakan tidak seperti Maliki, dia selama dia safar, maka dia selamat, ya. Menggunakan keringan-keringanan tadi seperti qasar dan juga jamak, itu pemahaman masing-masingnya. Kemudian dari Ibnu Amin tentang tasrik. Jadi sebetulnya hukum Islam ini adalah hukum yang selalu fleksibel, artinya sepanjang zaman ya bisa cocok. Berarti kasus tadi narkoba. Ini juga sama dengan kasus orang yang candu merokok. Kalau kita lihat ya, kita berdialog dengan orang merokok atau penelitian tidak langsung lah. Gimana Pak? Saya bertahap merokok Pak, katanya. Awal-awal dulu 1 bungkus, sekarang sudah setengah bungkus. Kemudian
sebatang-sebatang katanya kan. Nah, kemudian baru berhenti total. Jadi memang sebuah prosesnya tentu seperti tadi, karena ini antara kecanduan yang ini memproses kemudian dalam beberapa bulan lah kita. Nah, begitu juga narkoba mungkin berproses juga seperti orang-orang yang ada di lapas narkoba atau ada dia tahap dia rehabilitasi, itu kan bertahap rehabilitasinya. Ada rehabilitasinya 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sekian. Itu juga proses. Dan itu kita samakan dengan tadi bahwa untuk menjadikan seorang itu total berhentinya dari sesuatu itu tentu seperti tadi bertahap. Kemudian di samping diberikan pendidikan bagaimana haramnya sebuah narkoba, dan juga kita kepada masyarakat bagaimana haramnya rokok. Dan ini haramnya rokok ini seperti konsep ayat kan, wala tulqu aidiakum ila tahlukah. Tapi oleh masyarakat, Di aidikum. kalau dia tidak merokok, maka ide-idenya enggak muncul. Jadi macam-macam. Tapi prinsipnya kita, kalau orang yang sudah berhenti tadi kan, dia menceritakan bagaimana dia berproses juga tahap. Jadi tahapan-tahapan ini memang di dalam Islam seperti itu, dalam penetapan seperti itu. Dan ini bisa dipraktikkan sampai hari ini. Nah, ini. Dan juga kalau mengenai apa tadi, ini juga menyinggung ini dalam konsep Nabi yang berkaitan dengan antum a'lamu bi umur dunyakum. Jadi kalau kasus-kasus dunia kamu lebih tahu. Ini boleh saja berkreasi, berinovasi terkait sepanjang yang ta'akuli tadi, artinya tentang dunia dan bagaimana. Boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi. Jadi Nabi kita ditanya kalau mengenai dunia, kamu silakan antum a'lamu bi kamu. Nah, jadi Nabi memberikan kebebasan berkreativitas yang bagaimana mencari pasangan capres ya. Nah, ini sudah urusan kita. Ini. Terima kasih juga masukannya kaidah hukum yang 5 prinsip. Kemudian Rahmi ya mengenai porsi ya, waris. Jadi kalau kita lihat konsep waris, memang ya Allah Subhanahu wa taala mulai dari istilah mawali ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian dari usaha. Kemudian dilanjutkan dengan konsep bagaimana pembagian masing-masing ya, antara anak laki dan perempuan dan seterusnya. Ya, juga tahapan-tahapan. Tetapi pada intinya seperti tadi sama dengan ini ya. Ini pembagian sudah jelas, qat'i ya. Fa'id dalala 2:1. Kemudian seorang perempuan setengah dan seterusnya. Tapi hari ini ada yang namanya itu di otak-atik lagi, ya. Seperti konsep yang ada sama banyak konsepnya. Tapi ini kan juga kalau kita perhatikan putusan yang berkaitan dengan itu, pada prinsipnya kan kasuistis, ya. Kasuistis ini melihat konsep yang terjadi zaman hari ini. Ya, itu kasusnya kan dibayangkan begini, ketika ada penghasilan masing-masing anak tadi yang cukup berbeda, yang anak pendidikan tinggi, disekolahkan oleh orang tuanya tinggi-tinggi dan berhasil dan sukses, sementara anak perempuannya hanya di kampung dan tidak disekolahkan tinggi-tinggi, sehingga penghasilannya memang dari warisan tadi. Nah, jadi konsep perbedaan inilah yang dipertimbangkan, bagaimana bahwa abangnya atau kakak laki-laki yang sukses dengan pendidikan yang tinggi dibiayai oleh orang tua dengan tidak semua. Jadi perbandingan itulah. Dan mungkin juga konsep aridho, ya, keridaan dari ahli waris memberikan bahagiannya kepada saudaranya. Ya biarlah, ambillah bagian saya untuk sama dengan saya, tidak apa-apa. Jadi di persidangan ini dibuktikan begini. Jadi konsep ini bisa dijalani sepanjang mereka ada perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Ini kan kasuistis saja.
Jadi tapi yang prinsipnya tetap dan seperti tadi bahagian liza karimizul hadil insan itu adalah qat'i, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa otak-atik. Tapi kasuistis tadi satu persatu kasus atau case tadi itu tergantung dengan kondisi. Seperti Umar bin Khattab lisari asariqatu asariku wasariqatu, pencuri laki dipotong tangan, tapi ada kasuistis tidak dipotong tangannya. Ya, seperti Umar bin Khattab juga merubah status beberapa kasus juga itu karena situasi dan kondisinya. Nah, ini juga tujuan adalah untuk kemaslahatan manusia juga. Kemudian dari ini sudah waris sudah, kemudian dari al-ada muhakamah sudah, huruf Minangkabau ya. Huruf ini al-ada muhakamah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak bertentang dengan hukum-hukum Islam. Jadi di Minangkabau ini ada namanya adat yang ditolak. Nah, adat yang ditolak ini artinya setelah ulama dan kaum adat bersepakat yang disampaikan tadi, adat banis bersandi syarat dan syarat bahasa kitabullah, itu sepanjang tidak bertentangan syarat. Seperti adat Minang yang bertentangan dengan syarat itu adat menyabung ayam. Dulu di Minang ini kan suka nyabung ayam, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh, adat itu dibuang ya, nggak boleh karena bertentang dengan Islam ya, adat menyabung ayam. Ada lagi dulu yang bertentang juga adat ya, yang sampai sekarang sudah mulai redup, membakar kemenyan ya. Yang itu apa? Itu juga dulu kemenyan ini. Ada berapa adat yang di situ diseru ya, roh diseru jin. Nah, ini sudah mulai dihilangkan satu persatu. Jadi perlahan-lahan mana yang bertentang dengan sara itu satu persatu akan ditinggal dan kemudian akan hilang secara perlahan. Jadi mana adat yang sepanjang tidak bertentang dengan ya tadi kaidah hukum Islam, tidak bertentang dengan prinsip hukum Islam, itu adat itu diakui al-ada muhakamah, seperti adat barale contohnya, Japik Marapulai segala macam kan tidak dilarang semuanya. Nanti setelah Japik Marapulai ada doa ya. Ya, ada doanya ditutup oleh ulama, biasanya doanya ya seperti adat apa namanya mengantarkan ke bako contohnya. Itu diiring juga oleh seorang ulama, nanti berdoa pula di situ, ulama pula yang baca doa. Jadi adat yang tidak bertentang dengan hukum Islam, dengan prinsip-prinsipnya itu tidak ditolak. Kan diangkatlah di setiap suku itu ada apa namanya malin, ada malin ya, ada pandito, ada apa namanya yang bagian agama ini ya tuan tadi. Nah, itulah akhirnya diakui oleh hukum Islam ya, sepanjang tidak bertentang. Kemudian ya ini sudah dari Ajijah, ada juga 1:1 ya, setuju juga ya. Itu yang prinsipnya nggak boleh hilang, 2:1 itu prinsipnya itu Al-Quran yang nggak boleh hilang. Tapi kasus itu tergantung melihat kondisi sebagaimana ya, melakukan pembaharuan ya dengan situasi dan kondisi seperti itu. Talak 3 jatuh 1, tapi di zaman Umar bin Khattab enggak, talak 3 itu jatuh 3 itu. Karena orang sudah mulai mempermainkan talak dengan mudah dengan istrinya, maka Umar menyatakan sudah jatuh talaknya 3. Kemudian media ya, nah ini beda antara ta'akuli dan ta'abudi. Memang ini prinsipnya juga. Ini juga kemarin makalahnya mengenai ta'abudi dan ta'akuli. Sepanjang ta'akuli ya, ayat yang berhubung dengan penerapan pikiran kita yang berkait ini diserahkan, silakan tidak apa-apa. Nah, tapi sepanjang ta'abudi ya kita sami'na wa ata'na sebagai konsep kita punya iman. Jadi asal daripada ibadah itu adalah ittiba, kita ngikut. Nah, jadi ini kalau prinsipnya memang dibedakan. Sepanjang itu ta'akuli ya silahkan kita diberikan ruang yang sebesar-besarnya, termasuk iptek dan semacamnya. Yang sekarang transaksi segala macam sudah pakai iptek semua ya.
termasuk ini Zoom ini juga bagian dari iptek. Bolehkah ya kita ya dulu seperti zaman dulu ada seperti Zoom terang, boleh ya dengan Zoom ini apa namanya melakukan transaksi dan macam-macam lah, transfer dan segala macam lah, termasuk mengenai keuangan. Ini semuanya diserahkan kepada kita oleh pembuat syariat Allah dan Rasul. Barangkali itu sudah kami jawab semuanya. Menurut Ibu Prof kita nanti akan lebih banyak diskusi di waktu yang lapang. Barangkali itu Ibu Prof dan Buya Mukhlis yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dan Pak Mukhlis membahas apa yang tadi ditanggapi oleh saudara semuanya, ada yang mau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Nursal? Oke. Jadi sebelum saya mendiskusikan tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan tadi, saya ingin mereview kembali pertanyaannya untuk diketahui oleh Pak Mukhlis ya. Yang pertama tadi ada tanggapan apakah sejauh mana prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang 5 tadi itu mampu memayungi masalah-masalah yang terjadi dalam konteks kekinian. Nah, itu pertanyaan intinya. Kemudian ada juga dalil yang memayungi bahwa prinsip-prinsip hukum Islam itu misalnya mengurangi beban, mana dalilnya? Menghilangkan kesulitan, mana dalilnya? Keadilan, mana dalilnya? Kemaslahatan, jadi tanya dalil itu ya Pak Nursal ya. Kemudian berikutnya tadi ada juga Pak Mukhlis pertanyaannya bahwa sebenarnya apa maksud dari kisah untuk larangan banyak bertanya gitu pada masa Nabi Musa itu. Saking banyaknya pertanyaan sehingga keluar ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum gitu. Apakah tidak boleh tanya banyak-banyak? Nah, untuk hal yang lain, nah kan itu prinsipnya. Apakah ini berlaku umum? Itu pertanyaannya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bahwa prinsip hukum Islam itu salah satunya adalah menghilangkan kesulitan gitu ya, menyedikitkan beban dan kaitannya dengan rukhsah dalam salat. Nah, itu. Kemudian apakah rukhsah dalam salat itu mengalami perubahan dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi. Nah, gitu. Kemudian berikutnya persoalan tadrijian di dalam penetapan hukum Islam. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, misalnya kan dari segi pensyariatan larangan khamar itu kan tadrijian, tadaruj, bertahap. Nah, sekarang dalam konteks orang yang telah kecanduan gitu ya. Apakah juga berlaku tadaruj dalam menyikapi orang yang kecanduan? Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah persoalan pertanyaannya tentang koalisi ya, ini agak apa ya, agak updating pertanyaannya tentang koalisi ya, yang sensi ya, sensitif ini pertanyaannya tentang koalisi ya. Pada awalnya menggembirakan, kemudian terjadi rekonsiliasi agak menyedihkan. Jadi apakah konsep ad-dararu yuzal dalam konsep koalisi yang terjadi sekarang? Kemudian berikutnya Pak Mukhlis juga ada pertanyaan disarankan 5 kaidah pokok ya, 5 kaidah fikih, kaidah asas ya, itu dicantumkan beserta contoh-contohnya. Kemudian berikutnya, apakah prinsip tadarruj juga bisa diterapkan dalam konsep kewarisan lidzakari mislu hazil unsayain? Nah, gitu ya Pak ya. Itu tadi pertanyaannya Pak Mukhlis, itu ada 3 mahasiswa yang bertanya tentang 2:1 itu. Kemudian juga ada kaitannya dengan kewarisan muslim dan non-muslim yang terjadi pada beberapa kasus. Kemudian juga ada pertanyaannya Pak Mukhlis itu terkait dengan
prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan aspek hukum Islam yang bersifat ta'abudiyah dan yang bersifat ta'akuliyah, dan mana yang ta'abudiyah dan mana sebenarnya yang ta'akuliyah. Gitu kan. Apa namanya? Apa indikator bahwa satu syariat itu adalah bersifat ta'abudiyah. Sebenarnya kan itu dulu, menentukan ini adalah ta'abudiyah dan ini adalah ta'akuliyah, sehingga ketika ta'abudiyah maka sami'na wa ata'na, ketika ta'akuliyah maka di situ berlaku ijtihad. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan Pak Muklis. Nanti saya akan jawab sebahagian. Kita akan diskusikan nanti, saya akan diskusikan sebagian, nanti sebagiannya yang bagian paling sulitnya nanti kita serahkan kepada Pak Muklis. Ya, sama-sama. Iya tuh Pak Muklis. Yang bagian sulitnya nanti untuk yang pakarnya ya. Ibu Prof lah. Untuk yang pakarnya nanti, untuk yang apanya kita yang sama-sama sulit-sulitnya. Tidak ada yang pakar, sama-sama saja lah. Iyalah, bolehlah. Walaupun saya tetap memandangnya begitu ya Pak Muklis ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu Aneka bahwa sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam ini mampu memayungi gitu ya. Artinya kan begini, yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu kan sudah tidak ada perubahan lagi. Yang namanya Al-Quran dan Sunnah secara utuh kan tidak ada penambahan lagi, itu udah pasti ya Bapak dan Ibu. Iya. Sudah Iya, pasti itu. Tidak ada lagi penambahan. Namun yang namanya perkembangan manusia itu tidak bisa dicegah. Gitu ya. Artinya ketika perkembangan manusia itu akan selalu berbareng dengan masalah-masalah baru yang tidak muncul pada masa Nabi, tapi muncul pada masa sekarang. Nah, artinya apa? Bahwa syariat Islam itu untuk menentukan bagaimana hukum masalah-masalah baru, maka prinsip-prinsip hukum Islam itu tetap menjadi panduan untuk menetapkan hukum masalah-masalah yang sekarang. Terserahlah apa metode yang digunakan, apa turukul istimbat untuk mendudukkan hukum masalah-masalah itu. Maka prinsip-prinsip itu tetap menjadi pertimbangan. Dan itu bisa kita lihat, misalnya yang terbaru kan kita dihadang oleh COVID, ya Bapak dan Ibu. Dihadang oleh COVID, itu kan nyata gitu ya. Nah, sehingga para ahli hukum Islam modern itu kan mengeluarkan beragam fatwa. Yang selama ini hal-hal yang bersifat doktrinal, yang bersifat ta'abudiyah itu kan tak bisa diganggu-gugat. Tapi karena COVID, maka dia menjadi berubah. Apa contohnya? Sholat Jumat. Kan lama itu Bapak dan Ibu tidak sholat Jumat ke masjid kan? Betul. Sementara dalam hadis dinyatakan 3 kali tak sholat Jumat, sudah jadi kafir kan begitu kan? Nah, jadi perubahan itu tetap nanti mengacu kepada prinsip itu. Bahwa agama itu tidak menyulitkan. Bahwa agama itu memberikan kemaslahatan. Nanti kalau datang juga ke masjid, wabah, merebak, mati, tak dikunjungi keluarga, itu kan rentetan-rentetan dalam menilai prinsip-prinsip tadi, sehingga keluar fatwa karena doruriyah, karena mengancam keselamatan ini dan itu sampai mengancam 5 aspek itu, maka sholat Jumatnya di rumah, ganti zuhur, kan begitu. Yang selama ini kan baru itu baru terjadi ya, begitu kan. Jadi selalu dipayungi oleh prinsip itu, apapun masalahnya. Jadi para ahli hukum Islam pasti akan mempertimbangkan prinsip-prinsip itu ketika mengatasi masalah-masalah baru yang tidak muncul pada masa Nabi, tetapi dia ada pada masa sekarang. Gitu. Itu untuk pertanyaan Bu Aneke. Kemudian kalau dalil-dalil sebagian besarnya tadi udah dicantumkan ya di dalam makalah, mungkin tinggal dilengkapi ya Pak Mursal. Kemudian masalah apa namanya? Latas alu tuh jangan banyak tanya. Sebenarnya itu konsepnya seperti apa kan gitu ya. Apakah dalam setiap aspek itu kita dilarang bertanya? Kan tidak juga. Kita juga memerlukan detail kan? Gitu kan? Tetapi misalnya persoalan detail gitu ya. Dalam konteks hukuman misalnya, dalam konteks diat, misalnya diat bagi orang yang membunuh dengan sengaja, itu detail diberikan oleh syariat.
bahwa sapinya yang bunting sekian puluh ekor, kan begitu kan? Sapi betina 2 tahun, sapi jantan 3 tahun, kan itu didetilkan. Nah, tapi tidak muncul pertanyaan lagi. Karena itu sengaja diberatkan dengan didetilkan gitu. Nah, prinsip di dalam ayat, janganlah kamu banyak tanya, sebenarnya kan begini, ketika sudah diberikan carilah sapi, itu kan memberi kemudahan. Carilah sapi, ya udah, mau jantan, mau betina, mau hitam, mau kemerahan, mau apa. Tetapi gara-gara ditanyakan warnanya apa. Nah, akhirnya itu kan menyulitkan, sehingga dia mengecilkan skop. Sementara prinsip dalam agama itu kan memberi kemudahan gitu kan. Ketika telah diberikan ukuran yang umum, maka kita terima itu sebagai ukuran gitu. Tanpa. Jadi sebenarnya itu sebagai dalil bahwa pada dasarnya agama ini memberi kemudahan begitu. Nah, jadi yang ingin sulit sebenarnya kita kan begitu dalam ayat itu sebenarnya kalau dalam saya pahami begitu. Jadi kalau sudah diberi kriteria umum yang memberi kemudahan, untuk apa kita mencari yang sulit-sulit? Nah, itu sebenarnya saya kira begitu. Nanti Pak Mukhlis itu bisa memberikan penjelasannya. Kemudian masalah rukhsah di dalam salat. Yang jelas Allah kan memberi keringanan ketika kita dalam perjalanan. Yang berubah itu kalau saya lihat dalam konsep usul fikih itu adalah dalam memahami ilatnya. Yang berubah itu memahami ilatnya. Bahwa yang jelas Allah memberi kemudahan kalau Anda sakit, kalau Anda berjalanan, kan begitu kan? Nih, ku kasih keringanan, kata Allah kan begitu. Tetapi mengapa Allah memberi keringanan? Misalnya, wa in kuntum ala safarin, apakah karena safarnya atau karena masyaqqahnya? Kan itu persoalan. Kalau dari Jakarta Bandung misalnya kan 3,5 jam naik travel. Naik travel. Kemudian ada lagi rest area di jalan. Sekarang sudah ada kereta cepat, 0,5 jam. Nggak ada lagi masyaqqahnya, kan begitu. Apakah karena masyaqqahnya tidak ada? Hilang rukhsah? Kan tidak begitu. Jadi orang berpikir bahwa rukhsahnya tidak lagi masyaqqah, tetapi safar. Nah, gitu kan. Jadi perubahan itu terjadi adalah dalam memahami ilat. Apakah ilat itu masyaqqah atau safar itu sendiri yang menjadi ilat. Jadi berubahnya itu adalah dalam memahami ilat. Gitu. Sehingga terjadi perubahan. Yang rukhsahnya tidak berubah. Allah tetap memberi keringanan. Cuma kenapa Allah memberi keringanan? Ada apa di balik keringanan itu? Karena apa? Itu orang yang berubah secara memahami. Itu menurut pendapat saya ya Pak. Sehingga karena wa in kuntum ala safarin, karena 3 hari di Padang, menetapnya di Bukit Tinggi atau di Payakumbuh, maka selama 3 hari dia jamak qasar. Karena dia memahami bahwa yang dimaksud dengan rukhsah yang diberikan Allah itu adalah karena safarnya gitu. Padahal kan dia sudah bisa melaksanakan sholat secara normal, kan begitu. Tetapi karena dia paham nih, wa in kuntum, karena dalam perjalanan, wa in kuntum ala safar. Kemudian ada orang yang mengatakan selama hidupnya dia safar saja. Nah, itu sudah pergi kepada konsep hailah syariah yang dipakai oleh Hanafiyah. Itu namanya menurut saya itu sudah hailah. Kenapa sudah hailah? Karena Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin. Kemudian dia berpendapat dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat berdakwah, maka dia safar terus. Dari sisi itu kan bisa kita terima karena dia memahami ilatnya adalah safar. Tetapi dari sisi lain itu mencerminkan bahwa dia mempermudah Agama. Diberikan kemudahan, kemudian dia permudah-mudahkan. Ada Permudah-mudah. yang memahaminya seperti itu. Iya, Nah, iya, disitulah syariat. ya karena untuk memahami ilat itu adalah dalam konsep berijtihad, maka masing-masing ijtihad itu ada peluang kelirunya begitu. Nah, gitu itu menurut pendapat saya ya Bapak dan Ibu tentang konsep apa. Nah, jadi karena waktu kita tinggal 5 menit, karena tadi kita sudah berjanji Pak Mukhlis, nggak mungkin semuanya akan kita atasi, maka dalam kopi darat nanti kita akan jelaskan. Karena minggu depan kita kopi darat kan? Bulan baru. Ya, minggu depan kita kan luring. Luring itu Iya, istilah luring. orang narkoba itu kopi darat. Bawa kopi ya, Prof.
Jadi Kopi buat sekarang snack, kita buat snack. serahkan kepada Iya. Pak Muklis. Pak Muklis, silakan Pak Muklis untuk Baik. untuk mengatasi diskusi-diskusi yang tadi belum kami diskusikan. Silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Prof. Dr. Salma, Bapak pemakalah Pak Nursal, dan Bapak Ibu para hakim, para dosen, dan Widya Iswara. Diskusinya sudah bagus, makalahnya juga bagus, diskusinya hidup, sudah ditambah oleh Prof. Salma. Saya karena waktu tinggal 3 menit lagi, kita uraikan sedikit bahwa ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'al an asya in tubda lakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan malah mempersulit kamu. Jadi bertanya ini ada macam-macam nih. Ada bertanya memang karena tidak tahu. Namanya istifham, minta pengetahuan ya. Ada yang bertanya karena ingin menguji. Ada yang bertanya ya hal-hal yang gaib yang tidak ada faedahnya, termasuk ini. Itu buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam dulu itu letaknya di mana, Pak? Di tengah surga atau di pintu gerbang surga? Itu tidak ada gunanya, itu tidak akan menambah keimanan. Ya. Jadi di antara sebab nuzul ayat tadi, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepadamu haji, maka pergi hajilah kamu. Lalu Nabi diam. Lalu ada seorang sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu ya Rasulullah? Nabi diam. Sampai dia bertanya 3 kali, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lalu Nabi bilang, lau qultu na'am la wajabat. Walau wajabat lamastata'tum. Gitu. Jadi kalau saya bilang iya setiap tahun, pasti dibilang wajib kata Allah. Dan kalau wajib setiap tahun kamu susah. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang kalau dijawab menyusahkan kita. Ya, seperti pertanyaan umat Yahudi itu ya. Tapi kalau bertanya untuk diskusi, ada juga bertanya untuk minta nasihat, itu tidak masalah. Jadi ini namanya bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah bertambah susah kita. Pak, makalahnya berapa halaman, Pak? Bagaimana apanya, Pak? Abstraknya berapa, Pak? Sulit ini ya. Pakai cover atau tidak, Pak? Banyak kali ya. Jadi jangan bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah justru mempersulit. Seperti tadi, Allah sudah mewajibkan kamu pergi haji. Sudah, rupanya ditanya, apakah setiap tahun? Apakah setiap tahun? Jadi kata Nabi, kalau saya bilang iya, nanti pasti setiap tahun. Dan kalau setiap tahun pasti kamu susah. Jadi jangan bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya atau sesuatu yang akan menyulitkan kita. Seperti tadi, mana yang lebih afdol, Aisyah atau Fatimah? Kalau orang Syiah itu, Pak, mana yang lebih afdol, Aisyah atau Fatimah? Fatimah lebih afdol karena Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih afdol, Syafi'i atau Hanafi? Itu pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kemudian kemudian yang kalau dijawab kita menjadi sulit ya. Kemudian prinsip-prinsip hukum Islam yang disebut oleh Pak Nursal dalam makalah itu semuanya adalah hasil pemikiran ulama. Itu berpikir filsafat itu. Ya, misalnya apa? Apa tadi? Raf'ul haraj. Tadi kan sudah ada dalilnya banyak itu ya. Raf'ul haraj itu apa? Ajaran Islam ini tidak menyulitkan orang. Kalau ada yang menyulitkan itu tidak Islam namanya. Itu prinsip dalam I'lamul Muwaqqi'in ya. Dari mana itu dalilnya? Ada. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Jadi itu prinsip-prinsip yang Pak Nursal sebutkan itu seperti al-alamiyah, universal. Hukum Islam ini berlaku seluruh dunia tanpa dibatasi oleh batas teritorial.
apa yang berlaku di Arab berlaku juga di kita, ya. Itu al-alamiyah, itu universal. Di mana itu dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah. Begitu. Jadi Rabbul Haraj, apalagi tadarruj. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Ustaz, semuanya itu berangsur-angsur, ya. Haramnya khamar berangsur-angsur, diharamkannya riba berangsur-angsur. Jadi prinsip berangsur-angsur ini boleh kalau orang sudah kecanduan merokok, seperti tadi dibilang biasanya 2 bungkus, sekarang 1 bungkus, besok setengah bungkus, ya, besok lagi 3 batang atau sebatang, ya. Jadi boleh, Yes. jadi tidak bisa. Jadi dalilnya itu kullu amrin biangsurin wala buru-buruin, ya. Setiap urusan berangsur-angsur. Iya, iya. Begitu juga. Kenapa hukum Islam di Indonesia tidak diterapkan secara kafah? Hukum pidana kenapa nggak diterapkan? Qisas kenapa nggak diterapkan? Ya, jangan cepat-cepat lah. Dulu sudah hanya hukum keluarga saja, sekarang sudah ditambah ekonomi syariah. Ya, jadi kullu amrin biangsurin, semuanya berangsur-angsur. Ya, wala Iya, iya. buru-buruin, ya. Kata Ibu Aziza itu jangan buru-buru, ya, wala buru-buruin. Ya. Adijah Jadi luar biasa. prinsip-prinsip itu semuanya diambil dari pemikiran, ya. Dari Iya. apa? Dari secara induktif namanya. Jadi sama dengan maqasid syariah itu, tidak pernah Nabi berkata maqasidus syariah khamsah, hibzuddin, sampai rawahul Bukhari wa Muslim, nggak ada itu. Ya, jadi prinsip-prinsip yang Bapak Nur Ustaz sebutkan ini juga semuanya adalah hasil pemikiran, ya. Dulu sudah saya sebutkan, mungkin nanti ketika kopi darat ya Bu Prof, ya. Ada as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Ada hukum Islam itu yang permanen, yang prinsipil itu permanen, seluruh dunia sama. Tapi ada yang mutaghayyirat, yang dinamis. Yang permanen itu hanya sekitar 15%, ya. Tapi yang mutaghayyirat, yang fleksibel, dinamis itu ada 85%. Sehingga Islam ini bisa diterima di setiap tempat dan bisa cocok bagi segala zaman. Itu yang prinsipnya apa? Syariatul Islam sholihal litadbiq fi kulli zaman wa makan. Nanti ada ta'akuli dan ta'abudi. Yang mana? Kalau menurut ulama usul fikih, yang ta'akuli itu dalam hal, yang ta'abudi itu dalam hal ibadat. Ya. Kalau yang muamalat, ma'kulatul makna. Ma'kulatul makna itu artinya bisa dipikirkan rasionalisasinya. Saya kemarin waktu ujian apa, ada pembimbing bilang, apa sih maunya Allah? Coba Ustadz, apa maunya Allah? Kenapa zakat itu ditetapkan 8 orang, 8 asnaf? Saya bilang, apa maunya Allah kok tanya sama saya? Apa maunya Allah tanya sama Allah lah. Seperti sholat subuh, kenapa 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Mengapa subuh itu, harusnya subuh ini 10 rakaat. Karena kita baru bangun tidur, ganti olahraga. Zuhur itu harusnya 2 rakaat. Kalau perlu tidak ada zuhur itu, karena orang sibuk. Ya, jadi kalau yang angka-angka seperti ibadah itu tidak bisa tapi bukan irasional, ya. Ini bagus dibaca buku Quraish Shihab. Kalau rasional itu ta'akuli, kalau ta'abudi itu bukan irasional, bukan tak masuk akal. Tapi dia suprarasional. Apa suprarasional? Akal belum bisa memahaminya. Nanti satu saat akal akan bisa memahaminya, ya. Saya kira begitu, sudah jam 9:06, sudah melebihi. Nanti mungkin kita tambahkan lagi bersama Prof Salma nanti di waktu Di waktu yang lain, Pak, di waktu yang lain, insya di waktu yang Kopi lain, darat. insya Allah. Iya. Kopi darat, ya. Kopi darat itu istilah siapa tuh? Istilah narkoba, Pak, istilah narkoba. Narkoba. Istilah pertemuan antar kurir, Pak. Oh, gitu. Oke, baik Bapak dan Terima Ibu, kasih. terima kasih Terima kita kasih. ucapkan atas pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhlis Bahar. Sesuai dengan perjanjian kita sejak kemarin, kuliah hanya sampai pukul 9 gitu, ya. Jadi minggu depan kita akan bertemu secara Dosennya 2 tuh. daring.
dan semoga kita punya lebih banyak waktu dan semoga makalahnya ready sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon maaf jika ada kekeliruan yang telah kita diskusikan sejak awal tadi ini sampai berakhir. Sekali lagi mohon maaf dan kita tutup ya kuliah kita Ya. ini. Ya, Terima Prof. kasih Bu. Sama-sama Terima kasih Bu mengucapkan Prof. Kasih, Prof. alhamdulillahirobbilalamin. Mudah berkah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selesai ya, saya wabarakatuh. akhiri ya. Ya, Ya. Prof. Terima kasih Kasih Bu Prof. Prof. Nah, Ya. oke. Ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Semoga selamat dan sehat. Ilal liqa. Amin. Bila Bila liqa, liqa. ya. Amin. Waalaikumsalam.